Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pada episode sebelumnya, kita menyusuri Salakanagara, kerajaan purba yang hidup dalam kabut legenda, di mana kekuasaan belum ditulis, namun dirasakan di hati manusia. Salakanagara mengajarkan kita satu hal, bahwa kekuasaan bisa ada, bahkan tanpa prasasti, tanpa batu, tanpa catatan sejarah. Namun waktu terus berjalan, dan manusia selalu ingin dikenang. Maka, dari tanah yang sama, dari hutan yang sama, dari sungai-sungai yang sama, lahirlah sebuah babak baru bernama Tarumanegara. Jika Salakanagara adalah bisikan leluhur, maka Tarumanegara adalah suara yang mulai dituliskan. Disinilah kekuasaan tidak lagi hanya hidup dalam cerita lisan, tetapi mulai dipahat di batu, seolah berkata kepada zaman, inilah aku, dan inilah kejayaanku. Namun cahaya hikmah mengingatkan kita, tidak semua yang ditulis adalah kebenaran, dan tidak semua yang dipahat adalah keadilan. Karena sejarah bukan hanya tentang raja yang berkuasa, tetapi tentang rakyat yang menanggung akibatnya. Tarumanegara bukan sekadar nama kerajaan, ia adalah titik balik. Saat kekuasaan mulai belajar bagaimana caranya dikenang, dan di saat yang sama mulai diuji oleh nurani. Pada episode ini, kita tidak hanya membaca prasasti, tetapi membaca makna di baliknya. Kita tidak hanya menyebut nama raja, tetapi bertanya, apakah kekuasaan itu mendekatkan kepada keadilan, atau justru menjauhkan? Mari kita buka lembaran ini, dengan hati yang jernih, dengan adab para ulama, dan dengan cahaya hikmah yang tidak sila oleh kejayaan dunia. Inilah kisah Tarumanegara, dari jejak batu, menuju pelajaran hidup. Bagi kekuasaan hari ini, cahaya hikmah menerangi sejarah untuk menegur masa kini. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, dari tanah sungai Tarum, Tarumanegara tumbuh di tanah subur yang dialiri sungai-sungai besar Jawa Barat. Sungai Citarum yang dahulu disebut Tarum menjadi nadi kehidupan, menghidupi ladang, manusia, dan peradaban. Dari sinilah nama Tarumanegara berasal, negeri yang hidup dari tarum, air dan kesuburan. Tokoh sentralnya adalah Sri Maharaja Purnawarman. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Maharaja Purnawarman. Raja yang tidak hanya memerintah, tetapi ingin diingat oleh sejarah. Nama Purnawarman tidak kita kenal dari cerita lisan, melainkan dari prasasti-prasasti batu yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Ia digambarkan sebagai raja kuat, penakluk wilayah, pelindung agama, dan penguasa yang paham simbol kekuasaan. Namun cahaya hikmah mengingatkan, kekuatan yang diukir selalu ingin dikenang, tetapi tidak selalu ingin dikritik. Ada beberapa prasasti penting Tarumanegara, antara lain prasasti Ciaruteun. Lokasi Sungai Ciaruteun, Bogor, memuat jejak telapak kaki Raja Purnawarman, disamakan dengan jejak Dewa Wisnu. Pesannya jelas, raja ingin dilihat sebagai pemelihara dunia. Namun sejarah bertanya pelan, apakah semua yang mengaku pemelihara benar-benar memelihara? Yang kedua, prasasti Kebon Kopi. Lokasi Bogor, memuat telapak kaki gajah yang diasosiasikan dengan Irawata, kendaraan Dewa Indra, simbol kekuatan, kekuasaan, dan legitimasi ilahi. 3. Prasasti Tugu. Lokasi Jakarta Utara, prasasti terpanjang dan terpenting. Disinilah tertulis kisah penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga, sebuah proyek besar pengairan. Purnawarman ingin dikenang sebagai raja pembangunan, dan hingga hari ini prasasti ini sering disebut sebagai bukti awal proyek infrastruktur Nusantara. Sedangkan untuk wilayah kekuasaan, Tarumanegara diperkirakan berpusat di wilayah Jawa Barat, meliputi Bogor, Bekasi, Jakarta, hingga pesisir utara. Sungai-sungai besar menjadi nadi kerajaan. Kekuasaan dijaga, bukan hanya dengan pasukan, tetapi dengan penguasaan air. Karena siapa yang menguasai air, menguasai kehidupan. Raja Purnawarman membangun, menaklukkan, dan menulis sejarahnya sendiri. Namun semua kerajaan, sekuat apapun, memiliki batas waktu. Tarumanegara perlahan memudar, dan kelak melahirkan kerajaan-kerajaan baru. Seperti Sunda dan Galuh, ini adalah hukum sejarah. Kekuasaan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah bentuk. Hari ini, prasasti Ciaruteun masih ada. Dijaga sederhana, prasasti Tugu berdiri sunyi. Di tengah kota modern, sungai-sungai yang dulu menjadi nadi kerajaan
Kini sebagian tercemar. Zaman berubah, istana hilang. Namun batu-batu itu tetap diam, seolah bertanya, apakah manusia modern lebih bijak dari yang purba? Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, Tarumanegara mengajarkan kita satu hal penting, bahwa sejak awal, sejarah kekuasaan selalu ingin diabadikan. Maharaja Purnawarman tidak hanya membangun sungai, ia menuliskan pembangunan itu di batu. Prasasti-prasasti berdiri sebagai saksi bahwa sang raja ingin dikenang sebagai pemimpin besar, pembangun, dan pelindung rakyat. Namun sejarah mengajarkan kebijaksanaan pahit. Yang diukir di batu adalah versi penguasa, bukan selalu suara rakyat. Prasasti Tugu bercerita tentang proyek besar, penggalian sungai, pengairan, dan kemajuan. Namun batu tidak pernah menulis berapa rakyat yang dipaksa bekerja, siapa yang diuntungkan paling besar, dan siapa yang harus menanggung beban. Dan disitulah simbol Tarumanegara menjadi cermin bagi zaman modern. Hari ini, prasasti tidak lagi berupa batu, melainkan baliho besar, pidato panjang, laporan keberhasilan, dan angka-angka yang tampak indah. Pembangunan diumumkan, diresmikan, difoto, dan disiarkan. Namun pertanyaan terpenting sering tertinggal. Apakah ini yang benar-benar dibutuhkan rakyat? Di masa Tarumanegara, jeritan rakyat tidak dipahat di batu. Di masa kini, jeritan rakyat sering tenggelam di balik laporan dan seremoni. Ada pembangunan yang megah, yang mahal, yang menghabiskan kas negara. Namun rakyat masih bertanya, mengapa hidup kami tetap sempit? Mengapa harga terus naik? Mengapa pekerjaan makin sulit? Sejarah berbisik. Pembangunan yang hanya menghabiskan kas, tapi tidak menyentuh kebutuhan rakyat, hanyalah prasasti baru dengan bahan yang berbeda. Tarumanegara mengajarkan bahwa penguasa ingin dikenang lewat karya, namun kekuasaan modern sering terjebak, ingin dikenang lewat angka dan proyek, bukan lewat keadilan. Ketika anggaran menjadi tujuan, bukan alat, maka pembangunan berubah arah. Yang penting, proyek berjalan dan dana terserap, laporan selesai. Bukan rakyat terangkat, kesenjangan menyempit, dan keadilan terasa. Sejak masa kerajaan, selalu ada jarak antara istana dan rakyat. Namun luka itu semakin dalam ketika kekayaan hanya berputar di lingkaran yang sama. Hari ini, yang kaya semakin mudah, yang miskin semakin terbiasa menahan, dan prasasti modern tetap berdiri. Sementara perut rakyat diminta bersabar. Tarumanegara seakan berkata kepada kita, jika kekuasaanmu hanya meninggalkan jejak bagi segelintir, maka sejarah akan mencatatnya sebagai kemegahan kosong. Batu bisa memuji raja, angka bisa memoles keberhasilan, pidato bisa menenangkan sejenak, namun doa rakyat tidak bisa dipalsukan. Dan sejarah selalu berpihak kepada suara yang paling jujur, meski ia tidak pernah ditulis di prasasti. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, Imam Ghazali berkata, kerusakan rakyat bersumber dari rusaknya pemimpin, dan rusaknya pemimpin bersumber dari cinta dunia. Prasasti Tarumanegara mengajarkan bagaimana kekuasaan ingin diingat manusia. Namun ulama salaf bertanya lebih dalam, apakah ia juga diingat oleh Allah sebagai pemimpin yang adil? Karena menurut mereka, kekuasaan bukan soal karya besar, tetapi niat dan keadilan di baliknya. Saudaraku, di masa Tarumanegara, jeritan rakyat tidak ditulis di batu. Di masa kini, jeritan itu sering tenggelam di balik laporan dan angka. Padahal Kiai Hashim Asy'ari berpesan, jabatan itu amanah, dan amanah akan menjadi penolong atau penuntut di hadapan Allah. Rakyat kecil mungkin tidak punya mimbar, tidak punya mikrofon, tidak punya prasasti. Namun, mereka punya doa, dan para kiai sepakat doa orang kecil sering lebih didengar Allah daripada pidato orang besar. Kiai Sahal Mahfudz pernah mengingatkan, kemaslahatan itu harus nyata, bukan sekadar terlihat. Pembangunan yang hanya menghabiskan anggaran, mengejar laporan, memperindah tampilan, namun tidak menyentuh kebutuhan rakyat, itu bukan maslahat, melainkan beban sejarah. Kiai Ahmad Dahlan pernah gelisah melihat ketimpangan, dan berkata dengan makna yang dalam, Islam itu harus menolong yang lemah, bukan sekadar menghiasi yang kuat. Ketika kekayaan berputar di lingkaran sempit, dan kemiskinan diminta bersabar tanpa solusi, maka itu bukan takdir, tetapi kegagalan amanah. Tarumanegara mengajarkan bahwa prasasti bisa bertahan lama, namun sebenarnya yang paling lama bertahan adalah doa dan keadilan. Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah berkata, kekuasaan itu untuk mengabdi, bukan untuk dilanggengkan. Ketika kekuasaan hanya sibuk
menjaga citra dan lingkaran, sementara rakyat dijauhkan dari keadilan. Maka sejarah sedang menyiapkan catatan paling jujurnya. Para kiai tidak pernah mengajarkan memberontak dengan kebencian. Mereka mengajarkan menegur dengan adab, mengingatkan dengan hikmah, dan mendoakan dengan istiqomah. Karena menurut ulama, negeri bisa berdiri tanpa kemegahan, tetapi tidak akan bertahan tanpa keadilan. Inilah cahaya hikmah, membaca Tarumanegara dengan kacamata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kekuasaan tidak kehilangan rasa takut kepada Allah dan malu kepada rakyat. Ya Allah, kami mohon pemimpin yang takut kepadamu, lebih dari takut kehilangan jabatannya. Pemimpin yang mau mendengar sebelum rakyat dipaksa diam, dan pemimpin yang mau menunduk sebelum engkau merendahkannya. Ampuni kami sebagai rakyat, jika kesabaran kami belum seindah doa para ulama. Dan kuatkan negeri ini dengan keadilan, amanah, dan kasih sayang, ya Allah. Jangan engkau serahkan negeri ini kepada orang-orang yang mencintai kekuasaan, namun melupakan penderitaan. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, Tarumanegara telah selesai. Prasastinya masih berdiri, namun hikmahnya belum tentu kita pelajari. Karena setelah Tarumanegara, lahirlah Sunda dan Galuh. Kerajaan yang mewarisi kekuasaan, adat dan konflik yang lebih manusiawi. Di sana, kita akan menyaksikan bagaimana kekuasaan diuji oleh keluarga, oleh perebutan wilayah, dan oleh harga yang harus dibayar. Ketika amanah dan ambisi saling berhadapan, apakah Sunda Galuh belajar dari Tarumanegara, ataukah mengulang luka yang sama dengan cara berbeda? Insya Allah akan kita buka bersama di episode selanjutnya. Jika cahaya ini bermanfaat, like sebagai dukungan, subscribe agar tidak terputus dari hikmah sejarah, dan tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling mengena di hati Anda. Inilah cahaya hikmah, menegur dengan adab, mengingatkan dengan sejarah, dan berdoa dengan air mata rakyat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.